Oke, kita mulai pembahasan kita, yaitu tentang Perjanjian Linggarjati. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Perjanjian Linggarjati itu tidak serta-merta begitu saja langsung muncul. Tetapi Perjanjian Linggarjati sebelumnya didahului dengan pertemuan antara Belanda dengan Indonesia. Nah, pertemuan pertama itu diinisiasi oleh jenderalnya, pemimpinnya Afni, pemimpinnya Sekutu, yaitu Philip Christison, pada tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946, di mana di dalam pertemuan ini mempertemukan Indonesia dengan Belanda. Dan nantinya yang menjadi penengah adalah Inggris. Nah, dari pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Yang kedua Agus Salim, dan yang ketiga adalah Pringgodigdo. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh H.J. Van Mook. Nah, sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh Archibald Clarke dan Lord Killian. Dalam pertemuan ini ada usulan dari Belanda dan ada usulan dari Indonesia. Nah, usulan dari bangsa Indonesia yang pertama adalah bahwa wilayah Indonesia akan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan bentuk kenegaraannya berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sisi yang lain, dari usulan Belanda, nanti wilayah Republik Indonesia hanyalah Jawa dan Madura. Nah, kemudian bentuk negara adalah persemakmuran. Jadi Indonesia akan berada di bawah Belanda. Nah, sedangkan bentuk negara selanjutnya adalah federasi, yaitu negara-negara bagian layaknya Amerika Serikat yang sekarang ini. Jadi misalnya Jawa, ya berarti negara Jawa. Misalnya negara Indonesia Timur, ya berarti bentuknya negara. Nah, semua itu akan masuk ke dalam wilayah persemakmuran Indonesia Belanda. Nah, itu adalah usulan dari Van Mook. Nah, akan tetapi perundingan ini berakhir dengan kegagalan karena Van Mook yang sebelumnya merasa mewakili Belanda, dia merasa tidak pantas mewakili Belanda. Nah, maka perundingan Philip Christison gagal. Nah, selanjutnya setelah perundingan Philip Christison yang dianggap sebagai perintis Perjanjian Linggarjati, dilanjutkan dengan perundingan Hooge-Veluwe yang ada di Belanda. Nah, terus yang menjadi wakil Indonesia nanti adalah Suwandi, Sudarsono, dan Pringgodigdo. Sedangkan yang mewakili Belanda adalah Perdana Menteri dari Belanda, yaitu Willem Sermerhorn. Adapun usulan yang diusulkan dari masing-masing negara masih sama dengan apa yang diusulkan ketika perjanjian atau ketika perundingan Philip Christison. Perundingan Hooge-Veluwe sendiri terjadi pada tanggal 12 sampai 24 April 1946. Nah, perundingan Hooge-Veluwe ini sendiri juga berakhir dengan kegagalan. Tetapi yang menjadi poin penting dari pertemuan ini adalah bahwa akan diatur pertemuan kembali. Nah, kemudian pertemuan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan dengan Perjanjian Linggarjati di Jawa Barat, yaitu
pada tanggal 10 November sampai dengan 23 Maret 1947. Adapun wakil dari bangsa Indonesia adalah 1. Sultan Syahrir, 2. Muhammad Rum, 3. Abdul Qadir Gani, yang keempat Sutanto Tirtoprojo. Sedangkan dari Belanda diwakili oleh Haji van Mook, kemudian Willem Sermerhon, Van Boer, dan Max van Poel. Sedangkan sebagai penengah adalah Lord Kelvin dari Inggris. Nah, awalnya baik Belanda maupun Indonesia tetap kekeh dengan usulan yang diusulkan ketika perundingan Philip Christensen dan perundingan Hugo Veluwe. Akan tetapi kemudian dalam perjanjian Linggarjati disepakati 4 hal, yaitu bahwa wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Poin kedua adalah bahwa Belanda akan pergi dari wilayah Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Nah, kemudian poin ketiga adalah bahwa Indonesia akan berbentuk Republik Indonesia Serikat, yaitu dengan berdiri sebagai negara federasi. Nah, poin keempat adalah didirikannya Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda sebagai pimpinannya. Nah, itulah hasil dari perundingan Linggarjati.